Ya memang kami sebagai salah satu representasi masyarakat NTT yang ada di diaspora mendapat banyak informasi dan harapan untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada saudara Richard ini karena sangat meresahkan warga baik yang ada di NTT maupun diaspora tentang penghinaan dan menimbulkan rasa kebencian terhadap masyarakat NTT dan menstigmatisasi terhadap masyarakat NTT yang dianggap penipu dan hal-hal yang sifat negatif. Nah inilah yang membuat saya dan beberapa teman, beberapa tokoh NTT untuk mengambil sikap untuk menyampaikan kepada publik bahwa sikap kami adalah mengecam keras dan berharap kepolisian untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Karena ini adalah delik aduan. Delik aduan itu apabila ada suatu kejahatan dan ini adalah menyangkut kepentingan publik, maka aparat kepolisian, aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah-langkah hukum itu memanggil yang bersangkutan karena tidak membutuhkan pengaduan. Nah ini, jadi kami berharap dengan berita hari ini agar teman-teman kepolisian agar segera mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan karena ini sangat meresahkan. Bahkan sebentar kami akan melakukan konferensi pers terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Richard ini. Karena ini sudah melanggar pasal yang ada di dalam pasal Undang-Undang ITE, baik pasal 28 ayat 2 maupun pasal 45 ayat 3 tentang menyebarkan rasa kebencian terhadap satu etnis dan juga pasal 244 KUHP yang baru itu. Nah ini sangat berbahaya. Kemudian juga terkhusus buat si bapak yang ada di warung itu ini juga sangat mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial. Material itu bahwa setelah ini menjadi viral, kami mendapat informasi orang-orang menjadi omset pendapatnya berkurang. Tentu ini sangat merugikan juga kepada keluarga, anak istrinya juga menjadi cemoan di masyarakat. Padahal kita tahu bahwa apa yang Richard lakukan itu kemudian dia sanggah bahwa ternyata tidak seperti itu, dia kelupaan barang yang ada di viral. Nah, tetapi udah di kalangan masyarakat ini kan juga tersebar, apalagi ini tahun-tahun politik, kita tahu beberapa waktu yang lalu telah terjadi hal-hal yang sifatnya penangkapan dan terhadap beberapa tokoh asal NTT. Nah ini justru dihubung-hubungkan ke situ. Nah ini yang kita takutkan dan kita sayangkan ini tindakan saudara Richard ini. Seperti itu. Turun dikit dikit. Ini? Oke, ya. Begini aja, Bang. Oke. Ya. Oke, Bang. Langkah hukum apa mungkin yang akan Abang tindak lanjuti, Bang? Ya, kami akan somasi terbuka nanti, kemudian meminta yang bersangkutan meminta maaf kepada warga NTT, juga kepada bapak itu yang ada di YouTube-nya itu. Jadi tentunya sebagai manusia kami juga bisa memaafkan ya, tetapi agar ini tidak menjadi tidak berulang-ulang dan tidak menjadi sesuatu yang yang dicontohkan, maka perlu adanya suatu proses hukum terhadap saudara Richard sehingga dia pun juga dalam menjalankan profesi sebagai YouTuber juga tentunya menghormati asas-asas hak orang lain dan juga lebih menghormati tentang keberagaman dan tentunya ini yang harus kita harapkan agar masyarakat juga teredukasi bahwa akhir-akhir ini kan konten-konten kreator dan misalnya YouTuber itu banyak yang telah keluar daripada asas-asas
tentang bagaimana memberikan informasi-informasi yang baik dan benar. Saya pikir itu. Mengenai bahasa beliau tes kejujuran penjaga orang NTT Bang, ini Ya. langkah hukumnya mungkin seperti apa Bang, sudut hukumnya? Ya, ini kan dia menggeneralisir dari satu orang, terlepas dari itu benar atau tidak kan, dia mencoba mengeneralisir terhadap sikap dan tindakan masyarakat NTT secara umum. Nah ini berbahaya. Dan kita tahu kan akhir-akhir ini kan ada beberapa kasus yang juga sedang menimpa beberapa tokoh dari NTT. Nah, dan ini udah mau coba dihubung-hubungkan, padahal kan itu perbuatan oknum-oknum tertentu dan juga masih harus dibuktikan di pengadilan kan. Kita harus juga menghormati asas praduga tak bersalah. Seandainya pun benar kan tidak semua masyarakat NTT seperti itu. Ya kan gitu. Nah ini kan kami pikir coba membangun frame negatif, image buruk terhadap masyarakat NTT. Ini kan sangat berbahaya. Ini bisa berdampak luas terhadap eksistensi masyarakat NTT yang baik-baik yang ada di diaspora kan begitu. Nah ini sangat berbahaya dan kami mendapat begitu banyak informasi dan masukan dari saudara-saudara kita agar kami segera melakukan satu tindakan hukum kepada saudara Richard ini. Nah oleh karenanya hari ini saya sampaikan bahwa kami dan beberapa teman tokoh-tokoh dari NTT akan melakukan tindakan hukum terhadap saudara Richard agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang buruk, karena bisa berkembang menjadi situasi yang tidak terkontrol. Oleh karena kita coba legalisir ini dengan mengambil jalan hukum, karena hukum merupakan panglima tertinggi daripada prinsip-prinsip negara demokrasi begitu. Menjadi pusat perhatian juga telah dijawab juga oleh beberapa public figure seperti Ari Kriting, Mario Jola juga, dan sekarang Abang dari tokoh hukum juga akan mensomasi berarti ya Bang ya? Iya. Kira kapan dan bagaimana Bang? Ya, sebentar kan kami dengan beberapa tokoh akan menyampaikan press release, kemudian kami akan merembuk untuk waktu yang tepat, bisa juga besok ataukah sore ini juga. Tapi tentunya dengan informasi ini kami berharap agar kepolisian, karena ini adalah delik umum, maka kepolisian harus segera merespon situasi yang ada di masyarakat dengan memanggil yang bersangkutan. Kalau memang merasa perlu harus menjemput gitu, karena polisi dan penyidik diberikan kewenangan untuk menjemput orang yang dianggap telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Bagi kami itu penting untuk mencegah ekses yang berkembang yang tidak dapat kita kontrol. Itu karena kita tahu bahwa ini sudah menyangkut SARA, sudah menyangkut nama baik, bukan lagi 1-2 orang, tapi ini sudah menyangkut golongan, kelompok orang. Masyarakat NTT sekitar 7 juta lebih. Dan kita tahu di kelompok, di WA group, di komunikasi baik informal, offline, online, semua banyak begitu sangat marah, dan ini sesuatu hal yang tidak baik dampaknya nanti. Apalagi ini kan ke depan ini sudah masuk tahun politik. Nah ini sangat membahayakan bagi keamanan. Oke Bang, mengenai berarti melalui pesan ini Abang membuat pesan terbuka untuk kembali Richard melihat gitu ya. Mungkin ada yang bersampaikan ke Richard. Bang, sudah ada komunikasi belum Bang sama Richard atau mencari tahu Bang gimana dia, bagaimana dia? Jadi saudara Richard, hari ini saya sampaikan bahwa Anda selain kami meminta, selain Anda untuk meminta maaf kepada warga NTT, juga harus menyerahkan diri ke kantor polisi.
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saudara. Karena ini sangat meresahkan, bukan saja bagi masyarakat NTT itu sendiri, tapi bisa juga ini meresahkan bagi kelompok etis yang lain. Ini bisa terjadi clash di masyarakat, karena Anda sudah membawa nama sebuah etnis, dan kita tahu bahwa situasi politik hari ini kan juga kita tahu semua berita-berita yang cukup terbuka, yang tentunya kan perlu diuji kebenarannya. Kita perlu juga suatu informasi yang berimbang. Jadi jangan sampai Anda menambah kekisruhan sesuatu informasi yang orang bisa mencoba menggiring opini Anda itu ke hal-hal yang sifatnya politis. Nah, ini berbahaya karena sudah terjadi informasi itu yang bias dan mengarah ke politis. Karena kami mendapatkan begitu banyak informasi baik teman-teman yang ada di daerah NTT maupun yang diaspora itu. Nah, ini sangat berbahaya. Bang, jika ini dilaporkan, berarti Richard terancam hukuman apa, pasal berapa, ancamannya berapa? Oh ya, ini kalau Undang-Undang ITE pasal 45, dia diancam dengan minimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Belum ditambah dengan pasal 24, pasal Undang-Undang KUHP yang baru. Nah, ini kalau akumulasi dari pasal-pasal itu kan bisa berlapis. Tapi tentunya itu yang tidak kami harapkan. Kami tetap berharap itikat baik saudara Richard untuk meminta maaf dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu hal yang keliru dan segera menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Saya pikir ini penting untuk menjaga kohesivitas daripada masyarakat antara warga masyarakat yang ada di diaspora dan juga menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat yang ada di diaspora sehingga tidak terjadi gesekan karena informasi ini berbahaya, udah mengarah kepada SARA dan bisa menjurus kepada perpecahan belah. Bang, sudah dapat informasi belum sih Bang mengenai Richard posisinya di mana dan Nah, ya, ini saya dari beberapa teman udah menyampaikan bahwa orang ini tinggalnya nomaden itu, berpindah-pindah. Itu biarlah menjadi kewenangan penyidik karena saya sebagai warga masyarakat juga kan tidak punya kewenangan untuk bertindak terhadap dirinya. Tetapi akan mendorong terus kepada pihak kepolisian agar segera melakukan langkah-langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Audio Jungle.